Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الهادرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bulan yang kembali semangat untuk bertadarus Al-Qur'an, semangat untuk membaca Al-Qur'an. Maka kalau kiranya misalkan kita pada malam ini malam keberapa Bapak Ibu? Sudah malam ke-22. Ini kan seleksi alam ya Pak. Seleksi alam, siapa yang masih bisa diberi kesempatan oleh Allah lalu mampu memanfaatkan kesempatan ini, dan siapa yang justru teledor, lalai terhadap kesempatan yang Allah berikan ini. Yakin di awal-awal itu pasti penuh. Nah, itulah babak penyisihannya. Nanti ini babak terakhir ini sebenarnya. Makanya ya begitulah sunatullah, seleksi alam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau misalkan kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an sehari 1 juz saja, maka sekarang sudah juz 21, atau jangan-jangan sudah pada khatam ini. Jadi membaca Al-Quran itu, kita tidak paham makna yang kita baca pun insya Allah baik Bapak Ibu, karena itu ibadah bagi kita. Yang terpenting itu lagi, jangan punya anggapan kalau sudah khatam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, lalu kita punya anggapan, oh sudah gugur kewajiban baca Al-Quran di tahun ini, Al-Qurannya akhirnya disimpan di lemari begitu. Nah, ini keliru. Karena Al-Quran itu tidak sekedar bacaan untuk ibadah saja. Yang paling utama fungsi Al-Quran itu penuntun hidup, pedoman hidup kita. Makanya ada orang bertadarus Al-Quran, boleh jadi tidak kejar target khatam 30 juz, tapi melanjutkan bacaan Al-Quran itu sambil diambil pelajaran apa yang dia peroleh dari bacaan-bacaan tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'an itu kalau kita melihat mulai dari misalkan penempatan suratnya, penempatan ayatnya, itu kan tidak berdasarkan urutan turunnya. Tapi semuanya memiliki pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Bahkan kalau misalkan ayatnya sama tapi disampaikan oleh orang yang berbeda, itu sudah pasti menghasilkan pengetahuan yang berbeda. Buktinya apa? Sebegitu banyaknya para mufassirin
Ada kesamaannya pasti, tetapi ada perbedaan ketika memberikan penafsiran terhadap satu ayat yang sama. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalkan dalam kesempatan malam ini kita melanjutkan tadarus Al-Qur'an. Ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah yang sudah pasti, yang tadarusnya rajin sudah terlewati ayat ini. Di ayat yang ke-188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jadi kata Allah itu, dan janganlah kalian itu memakan harta di antara kalian dengan cara batil, dan jangan membawa urusan harta itu ke hakim, ke pengadilan, agar kalian itu bisa memakan harta orang lain dengan cara batil, dengan cara dosa, sementara kalian mengetahui. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada rahasia besar ya sebenarnya kalau kita mengambil pelajaran. Ayat 188 itu di surat Al-Baqarah sebelumnya secara siyaqul kalam, tuntutan kalimat diawali dengan perintah melaksanakan ibadah puasa dengan segala macam aturan-aturannya sampai ayat 187. Tiba-tiba Allah melarang bagi kita memakan harta orang lain dengan cara batil. Ada apa ini? Makanya ketika Muhammad Rashid Ridho di dalam tafsir Amanah, beliau sedikit menjelaskan terkait dengan ayat ini. Penggunaan kalimat memakan harta orang lain di sana menggunakan kata amwalakum. Kum itu orang lain ya, kita juga masuk di dalamnya. Makanya itu menunjukkan kata beliau wa yasduqu bi aqlil insani ma la nafsi. Pembenaran bagi seseorang itu untuk memakan hanya harta dirinya sendiri. Sementara kalimat itu digunakan itu sekaligus untuk menunjukkan liwihdatil ummah wa takafuliha, untuk menunjukkan persatuan umat dan juga saling melindungi, saling menjaga satu sama lain. Bahkan kata beliau, melindungi harta orang lain, menjaga harta orang lain itu ternyata jauh lebih dari sekedar menjaga dan melindungi harta milik diri kita sendiri. Ini dalam Islam. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ada sebab sebenarnya. Ibnu Katsir ketika beliau menyampaikan riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan orang yang punya utang. Kalau zaman sekarang ini orang yang punya utang ini nakal, Bapak Ibu. Mengapa nakal? Dia sudah diberi bantuan berupa hutang tadi. Kebetulan orang yang menghutangi dia itu tidak punya saksi, tidak punya bukti. Ditagih malah datang ke pengadilan pengen bebas begitu. Nah, makanya ketika dibawa ke pengadilan, hakim duniawi itu hanya akan memutuskan berdasarkan fakta atau bukti dan saksi yang ada. Dalam kondisi begitu siapa yang menang? Pasti yang punya utang. Padahal sudah jelas-jelas dia berdosa, sudah jelas-jelas dia zalim. Nah, makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking hati-hatinya Rasulullah SAW pun menyampaikan terkait dengan hal ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ala innama ana basyar. Ingatlah, saya ini manusia biasa, kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang membawa permasalahan kepada Rasulullah SAW, khususnya tentang hak kaum muslimin, lalu dia itu dengan piawainya menyampaikan hujah-hujahnya, menyampaikan bukti-buktinya, sehingga Rasulullah memutuskan keputusannya untuk dirinya, maka apa kata Rasulullah SAW? Keputusanku bagi seseorang dari hak kaum muslimin, fahiya qit'atun minan nar, itu tak lebih dari potongan-potongan api neraka. Kalau mau mikul bawa, silakan bawa, tapi kalau mau menghindar, hindarilah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya
ketika ada keputusan hakim itu tidaklah merubah yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Selamanya tetap kalau urusan itu. Dan hakim kalau dia misalkan memutuskan dengan ilmunya, walaupun ada orang yang terzolimi, selama tidak ada tendensi kepada salah satu pihak, dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kezalimannya nanti di akhirat akan diurus. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu kan menunjukkan satu kekhususan. Apa kekhususannya? Makan. Larangan di sana itu jangan memakan. Bagaimana kalau tidak memakan? Ini kan melihat dari keumuman orang kan begitu. Tapi kalau kita melihat secara usul fikih, maka orang menguasai harta orang lain itu bukan hanya sekedar untuk urusan perut saja, tapi boleh jadi ingin menguasai, ingin memiliki harta orang lain dengan cara-cara yang baik. Mengapa demikian, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Memang awalnya di zaman-zaman itu orang urusannya adalah urusan perut, tapi coba lihat di zaman sekarang. Rasa-rasanya kalau urusan sekedar urusan perut boleh jadi jarang dibawa ke pengadilan. Tapi kalau sudah urusan ingin menguasai, ingin memiliki harta orang lain, boleh jadi dia dibawa ke pengadilan. Mengapa demikian? Itulah pesona harta yang tidak akan pernah ada puasnya, Bapak Ibu. Bahkan kata Rasulullah, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatin mar. Bagi setiap umat itu ada ujian, ada fitnah, dan ternyata ujian umat Rasulullah itu adalah harta. Karena kita sendiri merasakan, pasti gak bakalan pernah merasa puas. Jangankan yang sekedar penghasilannya UMR ya Bapak Ibu, apalagi di bawah UMR pasti kurang. Yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran sekalipun ternyata masih juga ngambil hak orang lain. Maka kalau mereka itu misalkan seorang muslim dan mereka itu puasa, berarti puasanya itu gak ada nilainya di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena idealnya orang yang berpuasa itu tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang kena larangan dari ayat 188 itu. Jangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sedikit apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa melanjutkan tadarus kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi pembimbing hidup kita di dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.